Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan kami di channel Semen Akhir. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya lagi atas kurang lebih beberapa waktu ini kami belum menyampaikan atau mengupload video lagi atau kesaksian lagi karena ada kesibukan. Tapi puji syukur kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan tidak pernah lalai dalam menyampaikan segala sesuatu yang hendak Tuhan sampaikan bagi kita. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kuasa Tuhan sehingga kita boleh lagi kembali di channel ini untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan kepada kita sekalian. Baik Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya hendak menyampaikan kesaksiannya Tuhan perlihatkan, sampaikan kepada saya untuk diteruskan bagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, karena ini merupakan salah satu pesan penting, salah satu kesaksian yang Tuhan perlihatkan kepada kita sekalian untuk harus kita ketahui, terlebih khususnya kepada orang-orang yang percaya agar tetap menguatkan iman, agar tetap berjaga-jaga, agar tetap berawas-awas dalam menghadapi dan menjalani waktu-waktu yang terakhir ini. Karena sekali lagi kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu. Dan itulah rencana iblis, bahwa dia akan tidak tinggal diam, melainkan dia akan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk membawa sebanyak jiwa mengikuti apa yang menjadi jalurnya, sehingga pada akhirnya bukan saja dia yang dimusnahkan, melainkan juga dia bersama-sama dengan orang-orang yang sudah menjadi targetnya, orang-orang yang menjadi pengikutnya untuk dihukum bersama dia di neraka. Baik Bapak Ibu, tidak membuang waktu lagi, melainkan saya ingin menyampaikan pesan Tuhan ini atau kesaksian ini tepat pada tanggal 18 Maret 2022. Nampaknya itu tepat pada jam 5 pagi Tuhan memberikan suatu penglihatan ketika kami tertidur usai dari beribadah kepada Tuhan, dan Tuhan membawa saya ketika tertidur, roh saya dibawa ke suatu tempat. Nampaknya saya melihat di dalam penglihatan itu sementara saya menggendong anak saya, lalu kami berada semacam ada di sebuah gedung atau gor. Di situ saya melihat kesibukan manusia, mereka sementara melaksanakan suatu pertandingan. Dan ketika kami berdoa, Tuhan memperlihat kesibukan manusia-manusia di dalam gedung atau gor tersebut. Di situ saya melihat semua itu, nampaknya kami atau saya hendak keluar dari tempat itu. Namun perjalanan kurang lebih hampir mencapai pintu keluar, tepat pada pintu tengah dari gedung itu saya bertemu dengan seorang ibu. Ibu ini dia seperti orang Batak. Ketika bertemu dengan ibu ini, lalu ibu ini langsung berbicara. Dia mengatakan bahwa keadaan saat ini adalah keadaan yang menuju kepada kehancuran, karena segala sesuatu telah dikuasai oleh antikris. Dan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika ibu ini menyampaikan hal tersebut, tepat di tangan saya memegang HP, bukan HP Android, bukan HP kamera, melainkan HP Nokia yang biasa saja. Dalam sekejap mata Tuhan membuka mata saya untuk melihat apa yang nantinya akan dikerjakan oleh si antikris ini lagi untuk mengambil alihkan kehidupan manusia. Yaitu saya melihat HP yang ada di tangan saya ini mulai berubah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya melihat
iblis ini dia merubah HP yang biasa ini menjadi HP yang penuh dengan bentuk yang berbeda, baik itu bagian luar daripada HP tersebut maupun sampai kepada bagian dalam atau isi daripada handphone tadi. Sehingga saya melihat lagi yang tadinya tidak bisa digunakan untuk kamera atau video klip itu, ternyata dia merubahnya menjadi HP yang sangat-sangat modern. Bukan saja itu, tetapi di dalam penglihatan ini saya melihat HP tadi, di dalam HP tersebut telah dirancang sebuah jaringan-jaringan yang terkoneksi dengan sel-sel manusia, sehingga HP ini sudah sangat-sangat sekali canggih. Ketika saya melihat hal itu saya terkejut. Lalu di dalam HP ini pada layarnya saya melihat sebuah video di mana ada seorang yang berbicara begini. Dia mengatakan bahwa di tahun 2023 akan terjadi revolusi besar-besaran karena dunia ini akan dikuasai dengan sebuah jaringan yang dapat membaca seluruh tubuh manusia dengan cara scanner, sehingga setiap manusia itu bisa terlihat secara langsung bagian organ tubuh baik di dalam maupun di luar lewat handphone tersebut. Dan jaringan yang akan dipakai ke depan adalah 5G. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini yang direncanakan oleh si antikris, bahwa dia akan mengalih seluruh dunia dengan cara demikian pula. Sehingga ketika saya melihat hal itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada rasa terkejut di dalam hati saya dengan apa yang direncanakan oleh si antikris ini. Sehingga apa yang dia buat, dia merencanakan itu di tahun 2023, maka 5G atau jaringan yang telah terkoneksi dengan sel-sel tubuh manusia ini akan diaktifkan, dan jaringan inilah yang akan merubah manusia itu sehingga tidak lagi hidup bergantung dengan kehidupan yang tadinya kepada Tuhan itu, tidak lagi, melainkan orang akan hidup dan bergantung dengan teknologi. Banyak manusia yang akan hidup dan bergantung dengan dunia digital, salah satunya adalah handphone ini. Dan ketika Tuhan memperlihatkan hal ini, saya pun terbangun dan beribadah kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memperlihatkan ini lagi. Nah, di saat kami berdoa beribadah kepada Tuhan, apalagi yang Tuhan mau sampaikan kepada kita untuk diperlihatkan atau disampaikan bagi setiap orang-orang percayanya Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, inilah penglihatan itu. Saya percaya bahwa semua yang Tuhan perlihatkan ini nyata dan akan terjadi seperti itu. Namun semua itu belum terjadi. Tuhan lebih dahulu menyatakan ini bagi kita sekalian supaya kita boleh ada dan terus membawa seluruh kehidupan kita ini kepada Tuhan. Jangan kita bergantung kepada dunia ini. Dunia akan berupaya untuk menyediakan segala macam cara. Salah satunya adalah teknologi ini. Dan kita lihat saja handphone yang saat ini sudah mulai menguasai dunia, sehingga anak kecil maupun besar pun terjerat ke dalam hal tersebut atau handphone. Dan ini dia tahu apa yang akan dia kerjakan ke depan nanti. Karena itulah maka Tuhan memperlihatkan hal ini supaya kita tetap berjaga-jaga, supaya kita senantiasa ada di dalam Dia dan tidak mau bergantung kepada hal-hal teknologi manapun, melainkan kita harus senantiasa menyembah Dia, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Jangan karena teknologi kita dapat meninggalkan Tuhan. Ingat bahwa Dia mengatakan sendiri dalam hukumnya bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, karena Dia adalah Allah yang cemburu. Dia rindu kita mencintai Dia dengan setulus hati. Jadi inilah yang Tuhan mau sampaikan bagi kita, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kiranya kesaksian ini dapat memberkati dan menguatkan Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian untuk tetap ada di dalam Tuhan dan mau tetap mengerjakan keselamatan itu sampai Tuhan Yesus datang kembali mengangkat Bapak Ibu saudara sekalian dan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita dengan pesan kesaksian ini. Salam zaman akhir.